Selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska. Pada video kali ini masih kita membahas tentang matrik, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik dan kesamaan matrik. Ya, jadi ada dua hal ini yang akan kita bahas. Adapun tujuannya, kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik, dan juga kita akan membahas kesamaan matrik dan mungkin masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan prinsip kesamaan matrik. Oke, itu ya. Pada prinsipnya materi yang kita bahas pada video kali ini. Langsung aja ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas kesamaan dua matrik. Adapun pengertiannya, dua matrik dikatakan sama kalau memiliki ordo sama dan elemen seletak bernilai sama. Jadi dua matrik dikatakan sama kalau ordonya sama dan elemen seletaknya sama. Contohnya elemen seletak itu artinya di matrik yang satu, kalau angka itu berada pada baris pertama kolom pertama, berarti dia akan seletak dengan matrik yang di sebelahnya yang juga ada di baris pertama kolom pertama. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau dia nilainya beda, nih berarti ya dia tidak sama, tidak memiliki prinsip kesamaan dua matrik atau dua matrik itu tidak sama. Itu artinya. Contoh ya sebelum langsung aja ini ke contoh satu kalau gitu. Perhatikan dengan baik. Contoh satu ini dasar supaya kalian paham kesamaan matrik itu sih apa sih maksudnya gitu. Ini diberikan, Ibu berikan ada 4 matrik. Ada matrik A, matrik B, matrik C, dan matrik D. Kita lihat dulu sifat pertama. Matrik A ini ingat berapa sih ordonya di matrik A ini? Matrik A ini barisnya ada 2, kolomnya 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Kemudian matrik B, barisnya juga 2, kolomnya 3. Berarti ordonya juga 2 kali 3. Matrik C, sama. Matrik C itu barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Ingat ya, ordo itu apa? Ingat nggak ordo? Ibu ingat ini. Ordo itu banyak baris kali banyak kolom. Baris itu yang datar, elemen yang datar, kolom itu elemen yang tegak. Gitu ya. Nah, sekarang gue lanjutin. Matrik D ini barisnya ada 3, kolomnya 2. Berarti ordonya 3 kali 2. Gitu ya. Itu dulu ordonya. Sekarang, kalau pertanyaan, tentukan kebenaran kesamaan dua matrik di atas. Maksudnya, apakah matrik ini nih sama atau tidak? Contoh, Ibu kasih nih, misalnya matrik A dengan matrik B, apakah sama? Matrik A dengan matrik C, apakah sama? Matrik A dengan matrik D, apakah sama? Atau B dengan C, sama enggak? B dengan D, sama enggak? Atau C sama D, itu sama enggak? Kalau sama tadi bilangnya, kalau ordonya sama nih, ordo sama, dan elemen seletaknya sama. Kita ambil contoh, kayak matrik A dengan matrik B. Kita lihat ya, matrik A sama matrik B ini, lihat. Matrik A sama matrik B ini benar, ordonya sama nih, lihat. Ini betul saja di sini. A-nya itu ordonya 2 kali 3. B itu 2 kali 3 juga ordonya. Benar dia, ordonya sama. Tapi apakah elemen seletaknya sama? Coba lihat. Matrik A ini di baris 1 kolom 1 nilainya negatif 2. Matrik B di baris 1 kolom 1 nilainya 2.
Satunya negatif 2, satunya 2. Beda kan? Beda sudah tandanya, bukan angkanya. Tandanya udah beda. Berarti A sama B itu bukan. Contoh lain lagi nih. Di matriks A, baris 1, kolom 2 itu 3. Matriks B, baris 1, kolom 2-nya negatif 3. Ini sama ini tuh juga beda. Berarti mereka bukan kesamaan matriks. Berarti A sama B itu tidak sama. Contoh lagi, kalau A sama C, yuk kita lihat yang ini, matriks A sama C. Berarti A sama B nggak sama ya. Sekarang kalau A sama C, A itu matriks ordonya 2 kali 3. C itu ordonya 2 kali 3. Kalau ordo sudah sama, bisa kita samain. Tapi kalau seletaknya sama enggak? Yuk kita lihat. Di matriks A, itu di baris 1 kolom 1, negatif 2. Matriks C, di baris 1 kolom 1, 2. Itu beda sudah tandanya, berarti beda. Contoh ini juga nih. Nih. Sama ini, beda sudah. Ini 1, ini 2, beda. Berarti A sama C berbeda. Nah, sekarang, kalau B sama C, yuk lihat. B sama C, lihat nih. B sama C, B itu ordonya 2 kali 3. C itu ordonya juga 2 kali 3. Nah, kalau di ordo sama. Sekarang kita lihat elemen seletaknya sama enggak? 2 sama 2 sama. Negatif 3 dengan negatif 3 sama. 2 dengan 2 sama. Terus 4 dengan 4 sama. 1 dengan 1 sama. 5 dengan 5 sama. Berarti kita bisa, oh ini A ya, ini B ya. Ini salah tulis. Ini B. B. Salah. Berarti B sama C ini dikatakan sama atau memenuhi kesamaan matriks. Kalau A sama C, coba kalau A sama C biar terlihat lebih jelas. A sama D maksud Ibu. Nih, yang ini. A sama D. A itu ordonya 2 kali 3. D itu ordonya 3 kali 2. Terbalik nih ordonya. Berarti dia nggak punya elemen seletak. Sudah nggak sama. Itu ya. Nanti kamu cek sendiri yang B sama yang B dengan D, yang C sama D. Kamu cek sendiri. Apakah dia bisa memenuhi prinsip kesamaan dua matriks atau enggak. Baik. Ini dasar aja untuk kalian bisa paham sih. Kesamaan dua matriks itu apa sih maksudnya? Ya ini maksudnya. Artinya dua matriks itu memiliki ordonya sama dan elemen seletaknya juga sama. Ya, itu maksudnya. Baik, Ibu langsung ya ke slide berikutnya. Slide yang ini boleh kamu screenshot. Nanti Ibu minta ini dicatat. Ingat ini dicatat. Kenapa? Karena nanti ulangan akan Ibu tagih untuk syarat mengikuti ulangan. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke. Sekarang Ibu mau masuk ke contoh kedua. Perhatikan dengan baik. Kesamaan dua matriks itu bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, masalah di sini, di contoh kedua ini, kita mau mencari unsur yang belum diketahui. Ayo kita lihat baik-baik soalnya. Soalnya adalah, tentukan nilai A kali B kali C kali D. Ini kalau kali ini artinya sorry ya. Ada sesuatu yang Ibu kerjakan sedikit di depan. Baik, Ibu lanjutin. Contoh kedua ini, kita menggunakan kesamaan matriks untuk menentukan unsur yang belum diketahui. Nah, unsur yang belum diketahui itu yaitu unsur A, unsur B, unsur C, dan unsur D. Dan di soal itu
disuruh dikalikan, diminta dikali, yaitu pakai titik nih. Lihat, karena ini pakai titik itu artinya dikali. Jadi kita harus cari nilai A, B, C, dan D dan kita kalikan. Katanya, yang memenuhi kesamaan dua matrik berikut. Nah, jadi dua matrik ini dikatakan sama. Sekarang yang perlu kita lakukan, kita membuat persamaannya dengan melihat elemen seletak. Contoh, kayak 3 nih. 3 ini seletaknya dengan 3X. Karena dia di baris 1, kolom 1, dua-duanya. Kemudian yang ini, itu seletak dengan yang ini. Karena dia ada di baris 1, sama-sama di baris 1, kolom 2. Kemudian yang ini, seletak dengan yang ini. Karena dia sama-sama di baris 2, kolom 1. Kemudian yang ini, seletak dengan yang ini. Kenapa? Karena dia sama-sama di baris 2, kolom 2. Jadi kita buat persamaannya ya. Persamaannya Ibu buat itu 3X dengan 3 dengan 3C. Anggap ini persamaan 1. Kemudian D min 5 itu seletak dengan 2A plus 1. Anggap itu persamaan kedua. Kemudian min B min 3 sama dengan min 5. C anggap itu persamaan 3. Kemudian 3 plus B sama dengan 3A min 1 itu anggap persamaan 4. Ya. Nah sekarang Ibu tanya kalian, ini kan sudah terbentuk nih 4 persamaan karena kita gabungin, kita samain yang seletak. Di sini sudah terbentuk persamaan-persamaan. Contohnya di sini ada persamaan 1 itu 3 sama dengan 3C. Ini berarti variabelnya hanya C doang. C aja. Bu ubah dulu ke warna biru. Hapus dulu ya. Ini ya, Ibu hapus nih. Sebentar. Ini contoh nih. Persamaan 1 itu 3 sama dengan 3C. Berarti variabelnya 1 aja ya, C doang. Terus persamaan 2 ini ada D-5 sama dengan 2A plus 1. Berarti variabelnya D sama A. Berarti variabelnya 2. Tuh yang dicari. Terus persamaan 3 itu negatif B min negatif 3 sama dengan negatif 5C. Berarti variabelnya juga ada 2, yaitu B sama C. Terus persamaan 4. 3 plus B sama dengan 3A min 1 sama aja. Variabelnya B sama A. Sekarang kalau kita mau selesaikan yang awal dulu, kita cari persamaan yang variabelnya tunggal. Yang satu aja supaya kita bisa langsung selesaikan. Dan di sini yang variabelnya tunggal ada di persamaan 1. Jadi kita kerjain aja ya persamaan satunya. Ini persamaan satunya itu 3 sama dengan 3C. Berarti C-nya berapa tuh? 3 sama dengan 3C. Berarti C-nya itu 3 per 3. Berapa C-nya? 1. Oke, dapat ya C-nya 1. Sekarang kita cari persamaan mana lagi yang ada unsur C-nya supaya kita bisa substitusikan ke situ. Dan di sini yang ada variabel C-nya itu ada di persamaan 3. Jadi kita beresin ya persamaan 3. Ibu tulis nih persamaan 3-nya. Persamaan 3 ini negatif B, negatif 3 sama dengan negatif 5C. Jadi kita bisa masukin tuh C-nya. Berarti Ibu bisa tulis min B min 3 sama dengan negatif 5. C-nya berapa? 1. Kita ganti C-nya 1. Berarti min B min 3, anggap aja min 5 kali 1 itu negatif 5. Terus negatif 3-nya pindah aja, pindah ke sebelah, pindah ruas jadi apa? Positif negatif. Positif ya. Oke, berarti min
min B sama dengan negatif 5 plus 3. Artinya utang 5 bayar 3. Berarti negatif 2. Anggap aja di depan B ini negatif 1, berarti B-nya negatif 2 bagi negatif 1. Berarti B-nya 2. Gitu ya. Itu nilai B. Sekarang C sama B udah dapat. Sekarang kita cari persamaan lain supaya dapat nilai A sama D-nya. Cari persamaan yang ada unsur B-nya. Di mana coba? Itu terlihat itu ada di persamaan 4. Ibu tulis ya persamaan 4. Di atas saja kalau gitu. Persamaan 4. Ini bukan dulu. Oke, persamaan 4 Ibu tulis nih. Persamaan 4, 3 plus B sama dengan 3A min 1. Ibu ganti B-nya ya. B-nya 2 tadi tuh. Berarti 3 plus 2 sama dengan 3A min 1. Ini 5. 3 plus 2. Terus negatif 1-nya pindah aja ke sebelah jadi plus. Berarti 3A. Ini 6. Berarti 6 sama dengan 3A. Berapa A-nya coba? 3 bagi 6 apa 6 bagi 3? Ya, 6 bagi 3 ya. Berarti A-nya berapa, Nak? 2. Wah, oke. Pintar. Sudah dapat. Udah dapat. Ayo sekarang kita cari persamaan yang ada D-nya. Di mana tuh yang ada D-nya? Lihat. Persamaan 1, 2, 3, 4. Ya, ada di persamaan 2 ya. Persamaan 2 tuh ada D-nya. Berarti Ibu tulis nih D min 5 sama dengan 2A plus 1. Ibu ganti A-nya. Jadi D min 5 sama dengan A-nya Ibu ganti berarti 2 dikali 2 plus 1. D min 5, 2 kali 2 itu berapa? 4 tambah 1 ya. Berarti D 4 tambah 1 ini D min 5. 4 tambah 1 itu 5. Terus min 5 ini pindah aja ke sebelah jadi plus kan. Pindah ruas. Berarti 5 plus 5. D-nya berapa? 10. Oke, pintar banget. Berarti udah dapat nih A, B, C, D-nya. Yuk, sekarang kita cari balik ke soal. Soal itu diminta nilai A dikali nilai B, kali nilai C, kali nilai D. Jadi kita kali aja. A-nya itu berapa? 2. Kali B-nya 2. Kali C-nya 1. Kali D-nya 10. Berapa nih? Ya, 40. Oke. Ini ya nilainya ya. Hasil akhirnya. Baik, boleh di screenshot untuk contoh 2. Ini dicatat, ingat, catat. Lanjut, Ibu masuk ke slide berikut. Nah, sekarang di slide berikutnya ini kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Di sini ada syaratnya, nah. 2 matrik dikatakan sama, bisa dijumlahin, bukan dikatakan sama, salah Ibu. 2 matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila matrik berordo sama. Jadi kalau ordonya sama ya. Jadi kalau ordonya beda, nggak usah kamu jumlah, nggak usah kamu kurang. Nggak usah dioperasikan penjumlahan pengurangan, karena nggak bisa. Yang bisa dijumlah dan dikurang itu matriknya ordonya sama. Jadi sekarang kita lihat nih. Ini ada penjumlahan pengurangan. Matrik pertama ini ordonya berapa coba? Ini barisnya 2, kolom 3. Ini berapa ordonya? Matrik kedua. Barisnya 2, kolomnya 3. Di matrik ketiga sama, baris 2, kolom 3. Itu sebabnya dia bisa dioperasikan, bisa dijumlah kurang dan dikurang. Karena dia memiliki ordo sama. Kalau nggak punya ordo sama, nggak bisa. Baik, langsung kita kerjakan. Cara mengerjakannya itu yang seletak. Contoh ya, Ibu bikin aja nih agak besar kolomnya. Ini 1,
kurang negatif 1 tambah 6. Seletak itu. 1 dikurang negatif 1 tambah 6. Lanjut. 2 kurang negatif 2 tambah 5. Di sebelah sini nulisnya. Yang seletak. 2 dikurang negatif 2 tambah 5. Lanjut. Sekarang ini 3 kurang negatif 3 tambah 4. Lanjut di sebelahnya lagi. 3 kurang negatif 3 tambah 4. Itu selesai ya di baris 1. Sekarang baris 2. Ini 4 kurang negatif 4 tambah 3. Lanjut. 5 kurang negatif 5 tambah 2. Itu ya, berarti 5 kurang negatif 5 tambah 2. Itu seletak. Kemudian 6. 6 kurang negatif 6 tambah 1. 6 kurang negatif 6 tambah 1. Gitu dia. Biar aja kurungnya nggak terlalu bagus. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Nih kita beresin yang ini. 1 min jadi plus. Berarti 1 plus 1 plus 6. Sama nih. 2 min berarti 2 plus 5. Sama 3 sebelahnya. 3 negatif berarti jadi plus 4. Terus bawahnya ini negatif jadi plus berarti 4 plus 3. Ini sama 5 negatif berarti 5 plus 2. Ini sama 6 negatif berarti 6 plus 1. Yuk. Kita beresin. 1 tambah 1 tambah 6 berapa? 8 ya. 2 tambah 2 tambah 5, 9. 3 tambah 3 tambah 4, 10. Terus 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. 5 tambah 5 tambah 2, 12. 6 tambah 6 tambah 1 berapa? 13. Ini hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Ordonya tetap 2 kali 3. Oke, itu ya. Operasi penjumlahan, pengurangan pada matrik. Ibu harap bisa dipahami. Ibu ingatin lagi, 2 matrik bisa dijumlah dan dikurang kalau ordonya sama. Kalau ordo tidak sama, tidak bisa dikerjakan. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini contoh terakhir yang akan Ibu bahas di video kali ini. Contoh yang ini, di sini kita akan menggunakan prinsip pengurangan pada matrik dan kesamaan pada matrik untuk menentukan unsur yang belum diketahui. Nah, unsur yang belum diketahui ini terlihat jelas di sini. Ini kalau Ibu baca soalnya, tentukan nilai A plus B yang memenuhi persamaan matrik. Ini. Itu ya. Sekarang kita sama aja seperti kamu ngerjain yang tadi, yang kesamaan matrik tadi. Elemen seletak udah pasti ya. Kita cari dulu unsur yang elemen seletak, nanti kita operasikan. Contoh nih, kayak 6 plus A, ini nanti kamu kurangin dengan 4 sama dengan 8 min A. Ini di baris 1, kolom 1, artinya yang seletak. Jadi kita bisa buat persamaannya.
6 plus A min 4 sama dengan 8. Terus kalau kamu kerjain yang ini nih, negatif 2 dikurang negatif 8, pasti hasilnya 8. Cuman karena yang ini nggak ada variabel yang nggak diketahui, dia langsung bilangan, jadi nggak apa-apa aja, nggak usah kamu kerjain juga nggak apa-apa. Karena kita kan tujuannya hanya mencari nilai A sama B. Ini nilai A sama B yang nanti kita mau jumlahin. Jadi kita cari di sini unsurnya yang ada A sama B-nya. Nih yang lain, ini ada negatif 1. Kalau kita kurangin sama 10, kurang 10. Karena seletaknya dengan itu, sama dengan pasti hasilnya negatif 11. Cuman karena di situ nggak ada variabel A sama B, jadi nggak usah kita buat persamaannya, nggak apa-apa. Sekarang yang ada unsur variabel A sama B juga di sini nih. Ada 2A plus B kurang 12 sama dengan 2. Itu elemen seletaknya. Jadi kita bisa bikin, ini yang pertama tadi anggap aja persamaan 1, persamaan 2-nya bikin 2A plus B dikurang 12 sama dengan 2. Anggap itu persamaan 2. Sekarang sama seperti kita ngerjain soal yang sebelumnya tadi, mencari unsur yang belum diketahui. Di sini pilih persamaan yang ada variabel tunggalnya. Yang ada variabel tunggal itu di sini, nah, di persamaan 1. Jadi kita bisa cari langsung nilai A-nya. Ayo kita bikin dong. Ini 6 plus A min 4 sama dengan 8. Jadi kalau kamu mau cari A-nya, itu gini, berarti 6 plus A, atau 6-nya bisa langsung pindah sebelah, nggak apa-apa. Ini negatif 4-nya kamu pindahin ke sebelah jadi plus, berarti 8 plus 4. Terus A-nya berarti 8 plus 4 berapa? Berapa? 12 ya. Karena ada plus 6 ini di sebelah, pindah ruas jadi negatif 6. Berarti A-nya 12 kurang 6, 6. Oke, berarti dapat nilai A-nya. Sekarang, A sama dengan 6 ini kamu substitusikan ke persamaan 2 supaya dapat nilai B. Ibu tulis sebelah ya. Persamaan kedua itu 2A plus B negatif 12 sama dengan 2. Kita cari, berarti A-nya kita masukin, berarti 2 kali 6 plus B negatif 12 sama dengan 2. Berarti ini 12 plus B min 12 sama dengan 2. Ini karena kebetulan bisa habis, nih 12 kurang 12 habis, berarti B-nya 2. Oke, ini ya. Berarti A-nya 6, B-nya 2. Baru kita masukin ke soal. Di soal bilang tentukan nilai A plus B. Ayo, berarti kita tambah. A-nya 6, B-nya 2. Berarti berapa tuh? 8. Gitu. Simple kan? Ini dia nilai akhirnya. Baik, itu yang bisa Ibu jelaskan saat ini mengenai kesamaan dua matrik dan operasinya, yaitu operasi penjumlahan pengurangan. Ibu harap ini bisa bermanfaat, kamu screenshot. Baik, video kali ini Ibu tutup dulu. Ibu akan lanjutkan dengan video berikutnya di lain waktu. Makasih ya, terima kasih sudah mendengarkan. Catat, oke? Selamat bertemu kembali.